Selamat malam Pak Indrawan dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 4 akan coba mempresentasikan tugas mata kuliah komputer masyarakat. Nah, dalam tugas kali ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan nanti dalam presentasi kami. Yang pertama yaitu komputer dari masa ke masa, yang kedua perkembangan hardware, sistem operasi dan software, dan yang ketiga adalah mobile computing. Mohon izin share screen. Sebelum kami mempresentasikan, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama itu Made Agus Januharsa, saya sendiri, Putu Satchitananda Dewi, I Gusti Ngurah Arianta, dan I Putu Rencana Guna. Baik, saya akan coba presentasikan poin yang pertama yaitu komputer dari masa ke masa. Nah, sebelum perkembangan komputer yang begitu pesat, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah awal dari perkembangan komputer itu sendiri. Nah, jadi sebelum adanya komputer, itu yang pertama sekali yaitu adalah namanya alat hitung manual, yakni abakus atau sempua yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, yaitu pedagang Cina, digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatik. Yang kedua ada mesin Babbage yang diketemukan oleh dua orang ilmuwan, yaitu Charles Babbage dan Augusta Ada Lovelace. Jadi mesin uap Babbage ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematis yang cukup rumit pada saat itu, yaitu berupa perhitungan diferensial serta perhitungan matematis lain dalam bentuk tablet matematika. Nah, di era Perang Dunia, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu banyak penemuan yang mempengaruhi perkembangan komputer, di antaranya penemuan kartu perforasi, ada kalkulator diferensial, serta komputer elektronik. Nah, beberapa contoh penggunaan pada era tersebut, yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan matematis dan komputasi numerik, serta juga digunakan untuk memecahkan kode sandi musuh atau code breaker, mengendalikan peluru kendali, serta pesawat terbang. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ada pergeseran sedikit, di mana komputer itu terus mengalami perkembangan dari sisi teknologi dan pemanfaatannya, baik dari sisi arsitektur komputer, perkembangan perangkat keras atau hardware, perkembangan perangkat lunak software, serta teknologi-teknologi yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu mulailah ada penemuan komputer-komputer dengan 6 generasi komputer yang akan saya jelaskan berikut. Nah, di sini saya akan coba membuat timeline atau waktu-waktu dari komputer itu berkembang, yaitu dari komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1952, yaitu berkembang jadi komputer generasi kedua pada tahun 1952 sampai 1958, berkembang lagi menjadi komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1958 sampai 1970, berkembang menjadi komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980. Setelah itu berkembang lagi menjadi komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah komputer generasi ke-6 atau komputer yang disebut dengan komputer masa depan. Nah, baik, kita akan membahas tentang komputer generasi pertama. Di sini ada gambar yang cukup menarik yang bisa kita lihat. Ya, ini adalah contoh gambar komputer generasi pertama.
disebut dengan ENIAC. Di sini komponen elektronikanya dari tabung hampa atau vacuum tube, dan programnya dibuat masih dengan menggunakan bahasa mesin. Komputer ini berukuran sangat besar dan memerlukan ruang yang begitu luas, dan tentu saja sangat boros dengan listrik. Kecepatannya pun terbilang rendah dalam hal komputasi. Kecepatan komputasinya terbilang rendah. Dan yang terakhir adalah kapasitasnya untuk menyimpan data sangat kecil. Jadi ini adalah komputer yang pertama sekali dikembangkan setelah era Perang Dunia Pertama dan era Perang Dunia Kedua. Yang berikutnya adalah komputer generasi kedua. Jadi ada perubahan sedikit di sini dari sisi gambar. Kita bisa lihat komputer generasi kedua ini memiliki ukuran yang relatif kecil dengan performa yang lebih tinggi ketimbang dengan komputer generasi pertama. Setelah itu dia bisa menggunakan prototipe awal sistem komputer untuk mainframe dan juga bahasa pemrograman sudah bisa di sini. Nah, tetapi dia masih memiliki keterbatasan penggunaan. Hanya instansi yang bisa membeli atau menggunakan karena harganya mahal dan belum diproduksi secara massal. Sehingga untuk perorangan itu dianggap barang-barang yang sangat mahal. Di contoh komputer generasi kedua itu adalah salah satunya adalah IBM Street dengan seri 7030. Nah, selanjutnya adalah perkembangan komputer generasi ketiga. Jadi di sini sudah ada cukup banyak perubahan. Di sini komputer generasi ketiga itu menggunakan IC sebagai pengganti transistor, sehingga tidak cepat panas dia. Tidak cepat panas dan ukurannya juga makin kecil, lebih kecil dari komputer generasi kedua. Dari sisi software juga ada sisi peningkatan, terus dari sisi kapasitas dia lebih besar, kapasitas memori lebih besar. Setelah itu dia mampu menjalankan tugas sekaligus atau yang disebut dengan multitasking. Dan kemampuan berikutnya dia mampu melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Jadi beberapa memori yang tersisa, beberapa memori yang digunakan dalam proses komputerisasi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan komputer lain. Jadi dia sudah bisa menggunakan sistem jaringan di sini. Nah, yang berikutnya ada komputer dengan generasi keempat. Ini sudah terlihat lebih canggih. Dia sudah menggunakan komponen, kalau dari segi ciri-ciri, itu dia sudah menggunakan komponen elektronik yang makin kecil, didukung dengan sejumlah teknologi LSI, VLSI, dan ULSI. Nah, di sini juga sudah dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARCnet di sini. Dan dalam untuk pemrogramannya sudah dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Nah, di sini komputer pada generasi keempat itu ukurannya relatif kecil dan sudah menerapkan multiprogramming dan multitasking. Multiprogramming dan multiprocessing. Gitu. Setelah itu dia sudah mengenal database management system atau disebut dengan DBMS. Nah, berikutnya adalah perkembangan komputer generasi kelima. Nah, di sini sudah bisa kita lihat dari sisi gambarnya, dia sudah terlihat lebih elegan, lebih canggih, dan lebih mewah. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya bahwa komputer generasi kelima itu dia sudah mendukung solid state drive atau SSD sebagai media penyimpanan selain hard disk. Jadi lebih kecil ya dari hard disk. Dan kapasitasnya pun juga lebih besar.
Yang kedua, mengimplementasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ukurannya sudah dibilang cukup kecil, mampu melakukan tugas secara paralel dan melibatkan lebih dari satu komputer. Dia bisa dalam jaringan lokal maupun jaringan internet. Dia mendukung teknologi di dalam jaringan berupa cluster computing, grid computing, cloud computing, high performance computing. Nah, ini adalah kita bahas yang terakhir ini adalah komputer untuk generasi ke-6 atau yang disebut dengan komputer masa depan. Jadi di era komputer generasi ke-6 yang merupakan generasi komputer masa depan, hal ini sudah terlihat, kita bisa lihat melalui penggunaan robot, chip juga, biochip, komputer nano yang sudah bisa dimasukkan ke dalam tubuh hewan maupun manusia. Nah, di sini pada komputer generasi ke-6 atau komputer di era komputer masa depan, dia sudah menerapkan artificial intelligence atau AI ke dalam sistem operasi, software, hardware, dan embedded system. Yang kedua, dia memiliki bentuk beragam dengan fungsi masing-masing, baik skala besar, klaster, maupun seukuran genggaman tangan dan nano. Nah, di sini ada contohnya. Di sana ada Raspberry, ya, Raspberry. Itu sebuah komputer mini dengan single board circuit menggunakan sistem operasi Linux. Bisa Raspberry, Debian, atau distribusi Linux lainnya. Dan sering juga digunakan untuk Internet of Things atau IoT. Yang kedua contohnya ada nano komputer. Nah, nano komputer ini itu biasanya dimasukkan ke dalam tubuh atau aliran darah manusia yang digunakan untuk healthcare berbasis IoT juga. Terus contoh berikutnya ada elastic computing. Nah, elastic computing ini digunakan untuk komputasi skala besar dalam jaringan, baik itu cloud computing, software defined network, maupun network centric principle. Selain itu ada contohnya Exodesk. Nah, Exodesk ini mungkin kita jarang untuk menemukan Exodesk ini, mungkin di beberapa tempat sudah ada, yaitu komputer yang dapat ditanamkan ke meja dan bisa berlayar sentuh dia. Di sana ada juga contohnya adalah PISM, yaitu komputer mini yang berbentuk pena, memiliki kemampuan bisa terkoneksi ke jaringan komputer. Jadi ukuran pena dia, tapi memiliki kemampuan yang maksimal. Terus yang terakhir ada embedded computer system for robotica, yaitu komputer mini yang ditanamkan pada robot, sehingga robot itu dapat kita kendalikan secara lebih baik. Dan dia pasti memiliki kecerdasan buatan yang dapat diprogram menggunakan software. Terus yang keempat, yang terakhir ya, dia itu memiliki kemampuan yang sangat baik dari sisi jaringan. Artinya dalam hal kondisi antar perangkat dia pemilihan dan analisis data serta umpan balik ke pengguna, dia sangat baik atau kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Nah, sebenarnya konsep-konsep ini sudah mulai diterapkan di negara Jepang, yaitu melalui Soichi 5.0 sebagai bentuk perbaikan dari industri 4.0 itu sendiri. Nah, demikian
penjelasan saya, penjelasan singkat terkait dengan poin dari komputer masa ke masa. Jadi untuk poin-poin berikutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Swastiastu, perkenalkan saya Gusti Arianto dari Program Studi Teknologi Pembelajaran. Saya tergabung dalam kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan hardware komputer. Untuk itu saya izinkan untuk melakukan share screen. Hardware sebenarnya atau sering juga disebut dengan perangkat keras merupakan peralatan atau komponen yang ada pada komputer yang mana peralatan ini dapat terlihat secara fisik, bisa diraba, bisa dirasakan secara kasat mata, dan dapat secara langsung bisa dilihat. Jadi bisa dikatakan hardware ini adalah peralatan fisik yang terdapat pada komputer itu sendiri. Jadi hardware berfungsi sebagai peralatan input, proses, dan output. Untuk contoh-contohnya di sebelah sudah saya sediakan gambar tentang motherboard, prosesor, dan heart rate, kemudian RAM juga ada di sana, power supply, dan itu adalah contoh-contoh dari hardware. Untuk sejarah perkembangan hardware itu tidak bisa kita lepaskan dari sejarah perkembangan komputer. Di sini tampilkan bahwa komputer generasi pertama ada 5 generasi komputer sampai saat ini yang sudah mencapai generasi kelima. Jadi bahwa sudah menginjak ke generasi kelima. Itu dari tahun ke tahun komputer berevolusi seperti itu. Perkembangan hardware itu sendiri dimulai dari penemuan tabung hampa udara atau vacuum tube, kemudian yang kedua adalah penemuan transistor, kemudian yang ketiga perkembangan dari transistor itu adalah integrated circuit, kemudian ada mikroprosesor, dan yang terakhir pengembangan yang terakhir adalah kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence. Dari penemuan pertama atau vacuum tube merupakan penemuan penting yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Jadi vacuum tube ini digunakan oleh komputer generasi pertama. Akan tetapi karena vacuum tube ini sangat banyak dan cukup besar, dia memerlukan energi yang sangat tinggi. Sementara kemampuan komputer itu sendiri sangat rendah. Pada masa itu sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan dengan sekarang. Pada komputer generasi kedua itu sudah mulai digunakan transistor. Karena transistor itu diciptakan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada tabung vakum. Transistor ini sebagai ciri dari kemunculan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini pertama kali ditemukan di Inggris dengan nama Manchester TC. Selanjutnya adalah integrated circuit. Nah, ini adalah atau sirkuit terpadu atau chip adalah komponen dari resistor dan transistor dan lain-lain. IC ini biasanya dipakai dalam peralatan elektronik. Jadi IC memiliki kemampuan komputasi yang sangat jauh lebih baik daripada transistor, serta ukurannya semakin kecil sehingga tidak banyak memerlukan energi. Bisa dikatakan lebih hemat daripada transistor dan vacuum tube. Mikroprosesor. Mikroprosesor ini adalah sebuah chip atau IC sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari CPU. Jadi dalam bahasa Inggris disebut dengan mikroprosesor, merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram, dapat menerima data digital sebagai input, kemudian memprosesnya dan mengeluarkannya sebagai output. Fakta-fakta tentang mikroprosesor ini bisa dibaca dalam slide ini. Jadi, seiring dengan perkembangan waktu secara bertahap, mikroprosesor diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Asus, Acer, Dell, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah artificial intelligence. Nah, dari mikroprosesor kemudian berkembang menjadi kecerdasan buatan, mana artificial intelligence atau AI ini dikembangkan dalam smartphone dan banyak digunakan sekarang ini untuk dalam teknologi layar sentuh, teknologi GPS, dan lain-lain. Jadi itulah perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa penemuan-penemuan itu adalah dari vacuum tube, kemudian transistor,
IC, microprocessor, dan artificial intelligence. Ini semuanya adalah penemuan fenomenal yang mendukung daripada perkembangan komputer itu sendiri. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktu terbatas, jadi saya agak cepat-cepat sedikit. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Swastiastu Bapak Indrawan. Perkenalkan, nama saya Ibu Turencana Guna. Saya akan presentasi mengenai perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi itu dilihat di gambar di sini dimulai dari tahun 1945, di mana kita mengenal non-sistem operasi. Kemudian pada tahun 1955 kita mengenal adanya bug processing system. Kemudian pada tahun 1969 kita sudah mengenal multi-user, multi-programming. Kemudian sistem operasi itu sangat berkembang pada tahun 1980-an dengan sistem GUI-nya, Graphic Interface. Sistem operasi mulai berkembang pesat pada generasi komputer generasi keempat dengan time sharing system. 1961, time sharing system atau disebut juga multitasking, mengerjakan beberapa aktivitas atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti gambar berikut di samping ini. Kemudian berikutnya, generasi kelima berkembang lagi dengan sistem operasi masa kini, 1970 sampai sekarang. Perkembangan sistem operasi ini mulai banyak berkembang pada komputer, yaitu kita mengenal DOS, Windows, Linux, macOS, kemudian di smartphone, handphone, kita mengenal Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Sistem operasi untuk komputer pribadi. Kita lihat di sini, yang pertama ada Macintosh, macOS menggunakan kernel Darwin. Kemudian FreeBSD, sistem operasi bertipe Unix, kernel Linux, dan sistem operasi Linux, sistem operasi mobil Android. Di gambar berikut. Kemudian kita lihat yang keempat, yaitu Windows yang diberikan oleh Bill Gates dengan sistem operasi Windows terbarunya yang dirilis, Windows 11 dirilis 5 Oktober 2021. Kemudian Cloud Operating System saat ini dan masa depan. Cloud Operating System adalah sebuah istilah yang diberikan untuk teknologi yang dapat diakses melalui jaringan internet, melalui website komputer atau smartphone. Ada 3 jenis layanan pengguna, yaitu SaaS, Software as Service, kemudian yang kedua PaaS, Platform as Service, kemudian yang ketiga IaaS, Infrastruktur Service, gambar cloud system. Kemudian yang lanjutkan dengan perkembangan dan model pengembangan software. Perkembangan software dari awalnya, pada awalnya perkembangan software kita belum mengenal adanya GUI, kemudian berikutnya kita sudah mengenal adanya GUI, setelah itu maka berkembang menjadi lebih pesat lagi dengan ditemukannya 8 model pengembangan software. Yang pertama, nomor 1, struktur programming, object oriented programming, OPP, waterfall, agile, scrum, rapid application development atau RAD, prototype, dan DevOps. Kita lihat satu persatu. Struktur programming adalah adanya aliran data dari sistem yang digambarkan ke dalam suatu diagram yang dapat membantu para pengembang software untuk model struktur programming agar dapat lebih memahami sistem secara jelas dan struktur. Gambar sistem programming ini adalah seperti gambar untuk sistem informasi atau SIM pendaftaran sekolah. Kemudian berikutnya yang kedua, Object Oriented Programming atau OPP.
OPP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek, gambar objek oriented programming. Kemudian waterfall, metode pengembangan software yang cukup tua terhitung sejak diperkenalkan dari tahun 1970-an. Waterfall ini masih cukup banyak digunakan hingga saat ini. Ada beberapa tahap, yaitu 5 tahap waterfall: requirement analysis, design, development, testing, maintenance. Gambar waterfall, model waterfall. Kemudian agile adalah sebuah solusi untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh waterfall, khususnya dalam menangani proyek software berskala besar dan kompleks. 5 tahap berikut waterfall yaitu discussion, analyze, teknologi, strategi, exclusion, kemudian quality assurance, gambar agile, dan kelima tahapnya. Kemudian Scrum. Scrum hadir sebagai sebuah solusi perbaikan dari waterfall dan agile. Scrum ada 4 tahapan, yaitu product backlog, sprint backlog, kemudian sprint, working increment software. Gambar 4 langkah Scrum. Kemudian rapid application development atau rapid. Metode pengembangan software yang bersifat inkremental, bertingkat, serta memerlukan waktu yang singkat dalam pengembangannya. Gambar rapid application atau development rate. Nah, kemudian prototype. Prototype ini adalah model pengembangan software yang menyediakan versi purwarupa dari sebuah software sebagai sebuah gambaran awal bagi pengguna sebelum versi final dari software tersebut dirilis. Prototype menjadi perbaikan dari tendensi yang umum terjadi pada model pengembangan waterfall yang bersifat sekuensial. Kemudian nomor 8 yang terakhir ini adalah DevOps, metode pengembangan software yang menekankan pada komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software dan profesional TI. Gambar DevOps ada 2. Yang pertama itu adalah kolaborasi antara development, kemudian operation. Kemudian berikutnya gambar ilustrasi DevOps dengan beberapa buah teknologi di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototype. Prototype ini menjadikan software yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebab prototype memberikan kesempatan bagi pengembang dan pengguna untuk mendiskusikan, mencoba, dan menguji hingga diperoleh hasil akhir yang menjadi dasar untuk pengembangan versi final dari software tersebut. Hal ini sekaligus menjadi kelebihan dari prototype, sedangkan kekurangannya ialah waktu untuk desain dan analisis softwarenya yang dapat mempengaruhi kualitas dari software yang dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DevOps. DevOps ini merupakan model pengembangan software yang paling kompleks. Pengembangan software melibatkan jaminan mutu atau kualitas, pelaksana, dan budaya organisasi. Nah, jadi ada nilai lebihnya dari DevOps ini, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan kecil pada software, baik dalam bentuk penambahan atau celah keamanan maupun pembangunan software atau upgrade. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu mobile computing. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari mobile computing tersebut? Nah, mobile computing merupakan sebuah teknologi dalam bentuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak komputer, software, dan embedded system atau sistem benam yang memungkinkan para pengguna komputer untuk dapat mengakses dan memperoleh informasi data kapanpun, dimanapun berbasiskan dengan internet. Nah, bagaimana sih awalnya kemunculan mobile computing? Nah, mobile computing ini muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi komputer, hardware, dan software, termasuk juga jaringan komputer. Komputer mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tersebut bisa dilihat dari bentuknya yang ukurannya semakin kecil dengan fitur yang lebih baik sehingga menimbulkan budaya komputasi bergerak.
Budaya ini berarti manusia tidak lagi diam di depan komputer, namun bisa bebas berada di mana-mana dengan komputer kecil di dalam genggaman. Hal ini dipermudah dengan adanya koneksi internet dan jaringan komputer, seperti misalnya intranet, wireless, peer-to-peer, Bluetooth yang memudahkan komunikasi dan pertukaran data. Ada 8 elemen pada mobile computing. Yang pertama, program manajemen, di mana program manajemen ini melakukan manajemen berbagai program software yang dijalankan aktif maupun tidak aktif. Selanjutnya ada IT strategi, di mana strategi yang dilakukan oleh pengguna dan vendor yang meliputi penyesuaian kemampuan finansial dalam membeli perangkat, pemilihan aplikasi, keamanan aplikasi, dan visioning system. Selanjutnya ada proses transformation, di mana proses transformasi ini dari sejumlah proses pada mobile computing, seperti misalnya pengembangan softwarenya atau produksi dan perakitannya. Selanjutnya ada basinis strategi. Nah, basinis strategi ini yang dilakukan dapat memasarkan mobile computing pada konsumen sehingga merasa puas dan memperoleh loyalitas atas produk dan layanan yang telah ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analitik dan basinis intelligence. Nah, di mana basinis analitik dan basinis intelijen ini merupakan sebuah kombinasi yang penting dalam mobile computing yang diperlukan untuk memahami teknis-teknis pada mobile computing dan bagaimana menerapkan business intelligence di dalamnya untuk membantu dalam proses pengembangan keputusan, pemasarannya, penjualannya, serta pendistribusian dari mobile computing tersebut. Nah, data pendukungnya adalah data warehouse, data mining, dan big data atau machine learning. Selanjutnya, nah, sosial media. Siapa yang sih tidak tahu sosial media pada zaman sekarang ini? Nah, sosial media ini kerap digunakan sebagai sarana dan ruang di dalam pemanfaatan mobile computing untuk berbagi data, informasi, dan konten digital kepada seluruh dunia melalui internet yang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada chain management. Nah, chain management ini berarti bahwa perusahaan harus peka terhadap perubahan yang terjadi, sehingga dari adanya chain management ini prosesnya akan menjadi berkelanjutan yang terdiri dari pengguna atau masyarakat umum, perangkat pembantu seperti tools-nya yang mungkin bertambah atau dikurangkan menjadi yang lebih canggih lagi, serta proses yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya ada enterprise architecture. Nah, enterprise architecture ini lebih kepada desain dari mobile computing tersebut yang nantinya enterprise architecture ini akan menjadi suatu pendukung layanan bisnis agar produsen mobile computing dapat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada mobile computing Android. Siapa sih yang tidak tahu Android gitu ya? Sistem operasi Android ini dikembangkan pertama kali tahun 2007, namun mulai masuk ke ranah enterprise di tahun 2008. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, Android dapat dengan cepat merambah industri mobile computing seperti smartphone, handphone, tablet, dan mengalahkan kompetitor lainnya. Saya akan menjelaskan tentang 3 elemen dari mobile computing. Yang terdiri pertama dari mobile software, terus yang kedua adalah mobile hardware, dan yang ketiga adalah mobile communication. Nah, mobile software ini biasanya terdiri dari sistem operasi mobile Android. Bagaimana sistem operasi yang terdapat di dalam mobile computing tersebut yang nantinya bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada mobile hardware. Nah, mobile hardware ini biasanya itu terdiri dari prosesornya, memori atau memori dan media penyimpanan eksternal. Dan yang terakhir adalah mobile communication. Nah, mobile communication di sini tentunya terkait dengan protokol jaringannya, format data, dan teknologi terkait yang bisa digunakan untuk mendukung operasi dari mobile Android tersebut. Oke, terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang 5 faktor pembatas pengguna mobile computing. Yang pertama ada bandwidth, yaitu teknologi jaringan wireless seperti yang kita tahu yaitu GPRS, 5G dan ataupun 4G.
Standarisasi keamanan biasanya ini digunakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna mobil computing. Dan untuk mendukung hal tersebut tentunya dirancang adanya VPN. Selanjutnya adalah konsumsi sumber daya energi. Nah, mobil computing ini tentunya harus mendukung konsumsi daya rendah sehingga perlu listrik yang tersimpan di dalam sumber daya baterai dari mobil computing tersebut. Selanjutnya faktor ketiga keempat yaitu interferensi sinyal dan gelombang. Nah, interferensi sinyal dan gelombang ini untuk menghindari adanya interferensi atau tabrakan gelombang antara gelombang satu dan lainnya atau benda penghalang lainnya. Dan faktor terakhir yaitu interaksi tatap muka aplikasi. Nah, interaksi tatap muka aplikasi ini maksudnya adalah sebuah sistem mobile computing atau Android tentunya harus sistem operasinya mendukung untuk adanya interaksi aplikasi tatap muka, sehingga apabila hal tersebut sudah didukung tentunya nanti operasi dari mobile computing tersebut bisa berjalan dengan baik. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, terkait dengan materi komputer dari masa ke masa sampai dengan mobile computing. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata yang salah dan dalam penyampaian materinya juga masih belum tepat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.